Guys, selamat datang di channel Niko Bagus. Hari ini kita membahas tentang adanya 0% pajak. Kita membandingkan negara kita dengan negara Dubai, di mana negara Dubai bisa menjadikan negaranya 0% pajak. Apakah negara kita bisa seperti Dubai yang mana membebaskan pajak kepada seluruh warga yang ada di Dubai? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Kayak Dubai aja pajak 0%. Sebenarnya kalau ngomongin makro, gue juga kurang paham kenapa kita nggak bisa 0%. Tapi gue rasa ada faktor-faktor lain kalau misalnya penerima negara kita tuh beneran nggak mau dari pajak gitu, beneran dibikin 0. Misalnya, lu tarik uang dari luar negeri sebagai safe haven country. Jadi lu kasih insentif ke orang-orang luar negeri yang lain kalau mau hemat pajak ke Indonesia. Jadi uangnya berputar di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, misalnya lu kayak Norwegia, lu punya sovereign wealth fund yang return investasinya udah bisa hidupin satu negara, gitu. Dan setahu gue bahkan di Norwegia, meskipun punya sovereign wealth fund sebesar itu, dia tetap ada pajaknya. Jadi kayaknya sih nggak segampang itu untuk menerapkan aturan pajak 0%. Harus dipikirin betul dari mana uangnya, dari mana untuk menghidupi satu negara yang kurang lebih mungkin 2000 triliun gitu setahun, 2500 triliun. Dari mana kalau itu bisa? Guys, masih edisi Dubai nih guys. Hari ini aku masih di Dubai dan kali ini ada fakta menarik lagi terkait dengan perpajakan yang bisa kita bedakan antara negeri Konoha dengan kota Dubai. Nah, kalau di Dubai, di videoku sebelumnya aku pernah bilang bahwa tidak ada yang namanya pajak penghasilan. Kalian terima penghasilan seberapa besar pun dan dari manapun itu 100% masuk kantong kalian. Nah, kalau di Konoha sendiri kita dikejar-kejar pajak kan untuk bisa bayar lebih banyak seiring dengan bertambahnya penghasilan. Terus kemudian ada yang pernah tanya nih sama aku, loh kok terus kalau di Dubai berarti tidak ada pajak sama sekali? Jawabannya ada, tapi pajaknya adalah pajak pertambahan nilai seperti di negara Konoha juga. Tapi kalau di Konoha tarifnya dulu 10%, sekarang 11%, nanti 2025 rencananya naik 12%. Tapi kalau di Dubai, wah, tarifnya bersahabat guys. Jadi konsumsi mah aman-aman aja. Kan nggak percaya? Nih aku kasih buktinya. Nih kalian lihat nih, 5% doang pajak pertambahan nilai atau VAT-nya guys. Jadi masyarakatnya akan terdorong untuk belanja. Kenapa? Karena tidak diberatkan dengan pajak. Kalau masyarakatnya belanja terus-menerus, maka ekonomi negara itu bisa jadi maju. Gimana? Perlu ada yang dikoreksi nggak sih menurut kalian di negeri Konoha? Has more billionaires, Indonesia or UAE? And UAE includes Dubai. So not millionaires, Billionaires. The population, first of all, the population of Dubai is not going to be as big as what we now know is in Indonesia of 200 million, right? 280 million. 280, oh my gosh, yeah, even bigger than I thought. Between a million and a billion is a big difference, right? It's 1,000 million, right? Yeah, I swear, like to count to a million seconds, it takes like a few hours, but to count to a billion, it's like years. Yeah, have you tried? No, and if you ask ChatGPT to do it, it won't do it either. It like straight refuses. It's like no. The logical thing to say would be that Indonesia's got more billionaires just because of the sheer volume of people. I know the population of Dubai and the richer Emirates is going to be so much lower. So you're correct. I Indonesia got it right. does have, finally, Indonesia does have more billionaires than the UAE. Dubai only has 20 billionaires. Yeah. Indonesia has double that, 40. But the Wow. UAE together has 28. So, Wow. yeah. Oh, so I was right. Do you see the wealth contrast in wealth here in Indonesia? You can't ignore it, and that's why the most important thing, always tip your drivers, your masseuses, your hairdressers, literally any time that you can tip anyone for the amazing service that they give you, please do, because the Indonesian people are literally, it makes me want to cry. They are the friendliest people in the world and they deserve it. Of course, Dubai. Weather, For me, it's Dubai. Food. Jakarta. cleanliness, 100% Dubai. history, Jakarta. future, Dubai. taxes, Of course, Dubai. 0% tax. salary income, Dubai. rental yield, Dubai. harga properti. Jakarta mungkin lebih murah, tapi ROI, of course, Dubai. Kalau kamu mau beli properti, di mana? For sure, Dubai. Dan kalau mau beli properti di Dubai, gimana caranya? Gampang banget, reach out to me, follow aku, Miss Dubai Property. Wah, ini mobilnya Mbak Yani nih, Range Rover. Mbak, gajinya habis dong buat bayar pajak. Ini kan mahal pajaknya Range Rover. Oh enggak, ini beli baru di dealer 700.000 dirham, Jadi berapa itu? 1,7 M. Nah, pertanyaan saya ini STNK-nya bayar berapa pajaknya? Nggak ada pajak, nggak ada. Maksudnya nggak ada tuh dibayarin. Nggak ada, pokoknya beli selesai mau pulang ke rumah. Jadi seluruh Dubai Seluruh
Dubai nggak ada pajak. Cuman ada STNK aja nih, dan ini berlaku berapa lama? Seumur hidup. Oh ya? Ganti pemilik namanya tetap sama. Dan 1 kali aja. Nggak ada iuran apa-apa, nggak ada? Nggak ada. Jadi semua mobil yang di sini itu bebas? Satu orang, kayak mister saya punya McLaren. Itu saya tanya, pajaknya berapa? Katanya 0. Oh ya? Nggak ada. Wow. Kalau di Indonesia, adik saya punya mobil agak naik ke atas, itu tiap tahun bayar 3 juta lebih. Oh. Nggak ada. Mau punya Rolls Royce, mau punya Aventador, nggak ada. Loh, saya dengar waktu Dubai banjir tuh banyak mobil mewah dibuang ya? Gimana ceritanya? Semua di belakang pekuburan Al-Quds. Ada di sana banyak. Mobil apa aja? Ada Kulinan, Rolls Royce. Oh ya? Ferrari, Lamborghini di sana semua dibuang. Dibuang? Karena diganti asuransi sama dealer. Jadi kalau yang mobilnya rusak banjir kemarin, 100% diganti dealer, yang mobil yang rusak dibuang. Wow, jadi di sini tuh sebetulnya kalau kita harus stop menormalisasi memelak rakyat dengan pajak. Rakyat tuh udah jengah dengan berbagai pungutan pemerintah, apa-apa dipajaki. Apalagi sekarang pemerintah sesumbar ingin mensejahterakan rakyat. Bagaimana ingin mensejahterakan rakyat sementara rakyat terus digencet dengan berbagai pungutan pajak? Di Cirebon pajak naik 1000%, di Pati kemarin 250%. Kan nggak nyambung gitu loh. Pemerintah sekarang harusnya mulai berbenah, serius mengolah sumber daya alam. Sumber daya alam sekarang dikuasai oleh asing oligarki itu diambil oleh pemerintah. Kalau pemerintah serius dukung rakyat, bela rakyat. Kemudian berikutnya melakukan pengawasan serius agar keuangan kita tidak bocor. Para pejabat-pejabat yang memiliki rekening gedung itu semua diperiksa, melakukan pembuktian terbalik. Jika pejabat itu tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, kemudian diambil oleh negara. Sama seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Baik para pejabat di periode ini maupun di periode-periode sebelumnya. Jika ini serius dilakukan oleh pemerintah, keuangan kita, APBN kita pasti akan surplus dan rakyat tidak perlu lagi dibebani dengan pajak. Lagian saya juga heran sama pemerintah, kok terus-terusan mengut pajak dari rakyat, sementara dalam Islam pajak itu hukumnya haram. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata shahibu maksi, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Dan jelas pajak itu sangat menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Faktanya demikian. Tapi sulit rasanya melepaskan negara ini dari pajak kalau kita masih menggunakan sistem demokrasi dan masih mengamalkan ideologi kapitalisme. Harusnya diganti dengan sistem Islam. Menurut kalian gimana? Guys, setelah kita lihat beberapa video, bisa kita simpulkan bahwa kenapa Dubai bisa menolpersenkan pajak dibanding dengan Indonesia. Kalau seandainya Indonesia bisa menurunkan tax, maka investor banyak masuk ke negara kita dan lapangan kerja makin terbuka dan jadi kita bisa menekan pajak. Ini idenya yang sangat bagus. Dan yang kedua ada lagi yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau Indonesia mau bebas pajak itu lebih baik seluruh aset negara yang dikelola asing itu diambil alih oleh negara. Jadi kita bisa menjadi negara yang bebas maupun kecil pajaknya sehingga kita bisa makmur. Dan yang mengatakan bahwa sebenarnya pajak itu kalau dilihat dari agama Islam itu haram hukumnya. Tetapi kalau di Indonesia itulah pendapatan negara kita yang paling besar untuk roda kehidupan negara kita. Guys, kalau kita lihat beberapa video menampilkan bahwa sebenarnya pajak itu sangat penting untuk negara kita, untuk kelangsungan negara kita. Tapi bagaimana kalau seandainya kita tidak pajak, apakah negara kita ini hancur apa tidak? Kalau kamu sebagai presiden kamu menghapus pajak 100%, apakah negara kita ini hancur atau tidak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah negara kita bisa seperti Dubai? Yang mana katanya hanya kalau kita melihat di dalam lebih dalam tentang pajak di Dubai itu pajak pendapatan hanya 10% yang disumbangkan kepada negara dan selebihnya adalah perusahaan-perusahaan BUMN-nya yang lebih banyak menyumbangkan pendapatan negara. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, kalau memang mau mencontoh negara-negara seperti Dubai ini, sebenarnya Indonesia punya chance maupun peluang besar untuk membebaskan pajaknya. Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.